Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa sifati al-kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika ladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat seperti nikmat Islam, iman, juga ihsan. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari ayat tersebut Allah telah menjelaskan kepada kita tujuan kita diciptakan ke dunia ini, tujuan jin dan manusia diciptakan ke dunia ini hanya untuk beribadah. Maka dari itu, jika kita diciptakan hanya untuk beribadah, apa tujuan ibadah itu untuk diri kita sendiri? Maka fungsi ibadah untuk diri kita sendiri itu adalah sebagai jalan pulang kita nanti saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua pasti akan merasakan kematian. Kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka dari itu, jika kita sudah kembali kepada Allah, tidak mungkin kita berhadapan dengan Allah dengan keadaan yang hina dan keadaan tidak diridhoinya. Maka dari itu, kita membutuhkan amal ibadah agar kita saat kembali kepadanya, kita dalam hadapan, dalam keadaan yang selamat dan dapat diridhoinya. Maka dari itu, mari kita perbanyak ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kita perbanyak sholat sunnah kita perbanyak membaca Al-Quran kita perbanyak zikir kita perbanyak sedekah kita. Tapi jangan hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan suci lainnya juga kita harus memperbanyak ibadah kita. Ada pula dalam beribadah yang dinamakan niat. Ini adalah menjadi landasan ibadah kita nanti. Kita tidak boleh beribadah niat ingin dilihat oleh manusia. Kita harus beribadah senantiasa hanya karena Allah semata. Bahkan jika kita dipaksa oleh orang tua kita dipaksa sholat, kita dipaksa mengaji oleh orang tua kita jangan menjadikan itu sebagai paksaan. Jadi ketika sholat, kita jangan pernah berpikiran bahwa saya sholat karena takut dimarahi oleh orang tua, saya ngaji takut dimarahi oleh orang tua. Anggap saja paksaan itu sebagai dorongan kita agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa masuk surga lebih baik daripada kita sukarela masuk neraka. Maka dari itu, jadikanlah sebagai dorongan kita saja supaya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, apalagi melalaikannya. Bahkan Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang sholatnya dilalaikan itu termasuk golongan orang-orang yang celaka. Di situ orang-orang yang sholat saja masih bisa celaka, apalagi kita jika kita tidak sholat, mungkin kita masuk golongan orang-orang yang lebih celaka lagi. Ingatlah, Allah tidak pernah butuh ibadah kita. Kitalah yang selalu membutuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.